Renungan Harian Katolik, Kamis 25 September 2025. Cemas dan gelisah. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Lukas bab 9 ayat 7. Saudara-saudara, mendengar tentang Yesus, Herodes merasa terancam. Hukuman mati terhadap Yohanes Pembaptis atas perintahnya membawa dia pada pengalaman terancam, ketakutan, dan kegelisahan. Sebagaimana Herodes cemas dan gelisah dengan kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kehadiran orang benar, jujur dan baik membawa kegelisahan dan ketakutan serta kecemasan bagi orang-orang yang biasa bertindak tidak jujur dan tidak benar. Kejahatan akan selalu mengancam kebaikan. Orang yang hidup dalam kejahatan akan menjadi cemas dan gelisah atas kehadiran orang-orang yang membela kebenaran. Dalam pergumulan hidup antara orang yang jahat dan orang yang benar selalu diuji siapa yang kalah dan menang. Raja Herodes sangat menghormati dan takut kepada Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi dan hamba Allah yang besar. Sementara itu, Yohanes Pembaptis tidak takut untuk mengkritik Raja Herodes karena telah melakukan pernikahan yang tidak sah dengan Herodias. Herodes karena dorongan hati dan keinginan untuk menyenangkan keluarga dan teman-temannya memerintahkan agar kepada Yohanes Pembaptis dipenggal. Sekarang hati nuraninya terombang-ambing dan merasa cemas dan gelisah ketika ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit. Pada saat yang sama, Herodes ingin bertemu Yesus lebih karena rasa ingin tahu daripada karena keinginan yang tulus untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Herodes tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan dan berusaha ingin tahu akan banyak hal. Akibatnya, ia mudah cemas dan gelisah oleh berita-berita yang datang silih berganti di hadapannya. Para murid Yesus memilih Yesus sebagai jalan kebenaran, namun kebenaran hidup mereka masih harus diuji dalam pergulatan hidup sehari-hari. Yesus dan Yohanes Pembaptis hidup dalam kebenaran dan mereka menjadi sosok yang menang atas segala dosa dan kejahatan, kendati harus mengorbankan hidup mereka. Injil hari ini kiranya menggambarkan sebuah kecemasan dan kegelisahan yang sama seperti dialami Herodes. Ia telah membunuh Yohanes Pembaptis dan sekarang muncul Yesus. Herodes cemas dan gelisah karena perlakuannya terhadap Yohanes Pembaptis. Namun, ia tidak tahu siapa Yesus dan apa yang harus dilakukannya. Ia ingin mengetahui siapa Yesus. Kehadiran seorang nabi selalu mengusik ketenangan mereka yang merasa nyaman dengan status quo. Namun, bagi Herodes, kecemasan dan kegelisahannya lebih daripada kehadiran seorang nabi. Seperti orang yang pernah membunuh orang lain yang tidak akan hidup dalam ketenangan dan damai. Demikian juga Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis merasa tidak tenang mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus. Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Kecemasan dan kegelisahan muncul karena ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Herodes menjadi contoh bagi kita. Ia cemas dan gelisah dengan suara hatinya, maka ia ingin bertemu dengan Yesus.
ketika kita cemas dan gelisah, hendaklah kita datang kepada Yesus. Tentu bukan dengan alasan seperti Herodes. Kita datang kepadanya agar kita dapat mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunannya, dan menimba semangat untuk membangun sikap hidup yang lebih baik. Tidak jarang kita jatuh dalam mentalitas Herodes. Karena itu, kita perlu memperoleh kasih karunia Allah agar mampu membebaskan kita dari dosa serta memampukan kita untuk menolak apa yang salah dan memilih apa yang baik. Kita membiarkan kasih karunia-Nya memenuhi diri kita dengan iman dan keberanian untuk mengatakan dan melakukan apa yang benar. Memprihatinkan mendengar bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan, kekuatan, dan kewenangan justru menyingkirkan orang benar. Walaupun kemudian mereka sendiri tumbang dan jatuh karena ketidakbenaran dan ketidakjujurannya. Marilah kita garami dunia dengan kehadiran kita, dengan bertindak benar dan jujur dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Orang benar dan jujur berkenan kepada Allah. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami pewarta-pewarta kebenaran-Mu dan tidak takut terintimidasi dengan ancaman para penguasa di sekitar. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.